Kami pada pagi hari Tuhan, kami kembali datang di tempat ini Tuhan untuk kami mulai setiap pelajaran kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dari awal hingga pada akhirnya ya Tuhan. Kau berkati juga Bu Rebecca Tuhan yang akan mengajar kami. Kau berkati kami semua juga Tuhan agar kami boleh mengerti dan menangkap setiap pelajaran yang diajarkan kepada kami Tuhan. Tuhan kami serahkan pelajaran kami ke dalam tangan-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Jadi ini udah diisi semua yang ini? Sudah Bu. Udah. Hasilnya gimana nih? Coba saya pengen tahu nih ya. Shape-nya ya. Kalau kalian gimana tulisannya? Coba yang paling belakang ini. Kamu tulis apa ini yang paling belakang ya? Coba saya pengen tahu kamu punya karunia apa aja nih. Saya adalah apa? Coba. Siapa dulu nih? Yuk, silahkan. Ditulis dulu. Sebut dulu namanya ya. Siapa namanya? Namanya dulu, biar saya catat. Kalian nanti saya akan menerangkan lagi karunia punya kamu ya masing-masing. Oke? Siapa dulu? Ya, saya Bu Salpika, Bu. Mm-mm. Ya, kalau punya saya yang pengalaman yang menonjol dari area masing-masing dalam profil itu punya saya. Bukan, dari depan dulu nih. Kan ada shape ya, ada SH, SHAP ya. S-nya kamu apa nih? Spiritual gift-nya. Kamu tulis. Kan hasilnya di yang ada kolom ya. Di kolom itu kamu dapatnya apa? Nah, terus nanti hanya heart-nya kamu apa? Heart-nya. Kan itu sebetulnya dikumpulkan ke yang paling belakang sebetulnya semuanya ya. Saya adalah misalnya S-nya apa, H-nya apa, terus A-nya apa, P-nya gitu loh. E-nya gitu harusnya. Ya. Oke, belum. Belum ya nggak apa-apa sih. Coba kamu itu. Yang lain? Kalau isi yang lain udah Bu, kalau yang ini kurang ngerti Bu. Yang mana yang ini belum ngerti, yang ini yang depan. Yang belum ngerti yang mana? Yang mana Dika kamu ngomong yang mana? Yang nggak ngerti yang mana? Yang isi shape-nya tuh Bu. Ngisi ini yang paling depan ini, yang ini. Iya. Yang ini. Hah? Yang itu udah Bu. Udah. Nah ya, sekarang kamu gini deh. Kamu ke sini. Di kolom ini. Kolom ini. Ya. Oke. Salvika, kamu yang paling tinggi apa dapatnya? Di yang H Bu. H. Terus apa lagi? Terus Paling tinggi. yang Ki sama O. Ya, paling banyak 3 ya. I sama O. Oke, Salvika. Terus belakangnya siapa namanya? Desi Natalia, Bu. Desi. Desi apa? Yang paling tinggi K. K. Terus 3 yang paling besar ya. Terus Nah. O. Oh, terus Yang ketiganya ada 2 Bu, nomor 16 jumlahnya, H sama L. H sama L. Ya. L. L apa R? L. H L. sama ya. Lambda ya, lambda ya. Hah? H sama L. Ya, L-nya lambda. Ya. Oke. Oke. Terus tuh. Yang Siapa? punya Joshua, Bu. Joshua. Terus? Ya. Saya yang tingginya yang H sama yang K. K. Ya, K. H. H sama K. K.
K K. ya, K. Ya, Yang keramah tamahan ya, hospitality. ya. Ya, oke. Terus Cuman dua, satunya yang ini double E ya, sama J. J. Oke. Terus, ayo. Saya Yuni, Bu. Yuni, Yang paling tinggi tuh ada di H H, terus sama O. O, Yang itu ada 13-nya di sini ada dua, jadi K sama L. mm-mm, A sama L. K sama Oke, L. ya, oke. Terus, Daniel, Bu. Daniel, Ya. ya, Yang paling tinggi H. H, terus D. D, O O, dengan P. oke, P, Ya. oke. Itu sama ya nilainya ya, oke. Oke, terus sekarang yang tentang hub ini belum ya? Dalam ini, hub. Udah, Bu. Sudah, oke, yang hub ya. Jadi untuk Salvika senang melayani apa? Sebut aja namanya. Sebut apa? Kalau Salvika. saya senang melayani anak-anak dan tuh Anak-anak terus. orang tua yang kesepian, Mm-mm. bayi, Bayi. ya, Terus. single parent, Mm-mm. ibu yang masih remaja, pemuda-pemudi. Hmm. Terus ini siapa? Desi ya. Ya, Desi apa Desi? anak-anak, Anak-anak. lansia, Terus. bayi, terus single parents, Mm-mm. terus orang yang single, Terus. wanita, pemuda-pemudi, Mm. miskin. Udah, itu aja. Oke. Terus. Joshua. Ya, Yosua. Saya suka melayani orang tua anak. Orang Dan tua. Hah? Orang ya, tua terus. orang tua Heeh. sama Terus. pemuda-pemudi. Pemuda-pemudi. Itu Terus. aja. Itu aja. Oke. Terus. Kalau saya Mm-mm. yang pertama anak-anak, yang Mm-mm. kedua bayi, yang Mm-mm. ketiga orang tua, Mm. yang keempat wanita, dan pemuda-pemudi. Oke. Terus. Daniel. Punya saya orang tua anak. Yang kedua pemuda-pemudi. Itu, Bu. Orang tua anak. Ya. Tunggu dulu. Ya, orang tua anak ya. Tadi juga Yuni orang tua anak ya? Iya, Bu. Yuni. Ya, orang tua anak. Oke. Nanti saya barengin semua ya. Nanti sambil sekarang yang abilities udah juga abilitiesnya. Udah, Bu. Ya, oke. Pak Vika. Oke. Yang punya saya yang abilitiesnya yang pertama beradaptasi, Hmm. yang Terus. yang kedua komunikasi, Hmm. yang selanjutnya hitung menghitung,
terus konsultasi, Terus konseling, selanjutnya dekorasi, terus memberi pengarahan, terus memberi semangat, dan implementasi, selanjutnya memimpin, ya, terus belajar, Mm, memotivasi, memperbaiki, melayani, mm. terus shopping, Shopping. ya Bu, Mm-mm. mengajar, yang terakhir menulis. Oke. Sekarang terusnya Desi. Yang pertama beradaptasi, Mm, administrasi, komunikasi, Terus hitung menghitung, konseling, konseling, ya, terus dekorasi, Terus? memberi pengarahan, mengedit atau memperbaiki, terus memberi semangat, mempengaruhi, memimpin, belajar, apa lagi? Udah. mentoring, Terus memotivasi, ya. tekun, Terus memperbaiki, melayani, mm, shopping, Hampir semuanya. terus hampir semuanya ya. Terus hah? mengajar, Mengajar. menyambut, Terus? dan menulis. Udah, itu aja. Menyambut dan menulis. Iya, oke. Ini yang perintahnya tadi dibacakan ya. Kamu rasa bagus dan senang mengerjakannya ya. Kalau nggak senang jangan ditulis-tulis situ ya. Harus senang ya. Oke, terusnya? Ya. Yosua, Bu. Joshua. Ya, punya saya beradaptasi, menganalisa, masak-memasak, memberi pengarahan. Nah, dulu. Menganalisa, terus memasak ya. Ya, Masak ya. masak-memasak. Heeh. Memberi pengarahan, Ya, terus memimpin, memimpin, terus memotivasi, ya, terus melayani. Udah. oke. Ayo, terusnya siapa tadi namanya? Yuni, Bu. Yuni, ya. Yang pertama komunikasi, masak-memasak. Ketiga, konseling, konseling, mengedit terus atau memperbaiki,
Terus memberi semangat, belajar, terus memotivasi, promosi, ya. Terus memperbaiki, meneliti, meneliti, melayani, ya. Terus shopping, mm, berstrategi, ya. Terus mengajar, menyambut, dan menulis. Itu, Bu. menulis. Oke, sekarang Daniel. memberi semangat, Terus mempengaruhi, terus melayani, ya. menyambut. Itu aja, Bu. Oke. Ya. Sekarang ntar kalian ya semuanya ya. Ini pokoknya jangan nggak nyontek kan? Nggak saling nyontek. Iya. Itu kan pribadi sendiri ya semuanya. Semuanya pribadi sendiri. Oke ya. Nanti saya akan lihat dari yang 3 ini dulu. Ntar saya lihat dulu ya. Jadi Salvika. Bentar. Salvika itu dari gift-nya tadi spiritual gift itu ya, iman ya, karunia iman, terus penggembalaan dan belas kasihan. Oke. Yang penggembalaan cuma Salvika doang. Salvika punya karunia penggembalaan. Nah, kamu catat baik-baik ya. Kamu punya karunia iman, kamu punya karunia penggembalaan, dan kamu punya belas kasihan. Ingat tuh di belakang tuh kamu ingatin. Itu karunia kamu yang paling menonjol. Saya bilang begini, karunia itu pemberian Roh Kudus. Jadi waktu Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, dia bawa semua karunia, semua. Dia tidak terbagi-bagi. Roh Kudus itu tidak terbagi-bagi. Dia bawa semua, tetapi dia memberikan pada kita yang menonjol tuh apa gitu loh. Nanti bukan berarti nanti kayak Salvika ya misalnya ya, kapan-kapan harus mengajar misalnya, atau kapan-kapan harus ada komunikasi. Itu nggak bisa karena saya cuma gembala, karena saya cuma punya iman, karena saya cuma belas kasihan, saya nggak bisa komunikasi, saya nggak bisa jadi rasul. Belum tentu, karena semua karunia itu dibawa Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Jadi nanti pada waktu diperlukan, maka Roh Kudus akan memberi kemampuan untuk Salvika misalnya tadi memberi, menolong, atau komunikasi efektif gitu ya. Tapi yang paling menonjol tadi adalah karunia iman, karunia penggembalaan, dan belas kasihan. Oke, kamu catat itu baik-baik ya. Nanti kita barengin ke yang hanya sama A-nya ya. Sekarang gini dulu ya. Terus Desi itu keramah tamahan, hospitality, berarti dia suka merawat orang ya. Ini bisa termasuk juga merawat orang yang numpang segala macam ya. Kalau suruh ditumpangin orang saya nggak senang, ngurusin dia soalnya. Nah gitu ya. Tapi kalau kamu senang berarti kamu punya hospitality, itu keramah tamahannya untuk ada yang orang numpang segala, kalau ada orang pengen makan. Ini bagus juga ya. Jadi ini semua karunia yang luar biasa dari Roh Kudus ya. Kemudian itu tetap belas kasihan. Nah ini cocok ya karena ada hospitality harus ada belas kasihan. Kalau hospitality nggak pakai belas kasihan ya rusuh nanti ya. Terus H itu iman tadi Salvika juga punya, harusnya memang punya karunia iman ya. Nanti saya jelaskan karunia iman tuh beda sama iman yang kita sekarang ini beriman pada Yesus Kristus, beda ya. Kemudian L-nya itu adalah
doa syafaat. Nah, keren juga nih ada doa syafaat ya. Ini L ya, doa syafaat. Jadi ingat-ingat ya Salvika, kamu punya penggembalaan, punya iman, penggembalaan. Kalau jadi gembala juga imannya harus kuat, jelas. Ya, setiap orang kita harusnya seperti itu ya. Iman, kemudian punya belas kasihan juga. Gembala juga perlu belas kasihan, oke? Yosua ya sekarang. Yosua itu H, jadi iman. Nah, iman lagi ya. Kemudian rata-rata punya karunia iman. H, kemudian K, keramah tamahan. Yosua juga. Tadi kalau nggak salah tadi senang masak ya. Bener ya, itu pas ya. Pas bener ya. Hospitality ya, keramah tamahan. Kalau ada masaknya segala itu pas ya. Nanti kita ngomongin lagi ya. K, kemudian E, itu kearifan. Oke ya, nanti arif itu bijaksana, dia bisa nasihati dan seterusnya. Kemudian J itu menolong. Nah, bener. Ini pas. Jadi kalau Roh Kudus tuh memberi itu pas ya. Tapi kamu jangan nanti, saya mah karunianya seperti ini, saya nggak bisa menggembalakan. Enggak, nanti kalau misalnya kamu perlukan, itu Roh Kudus akan memberi kemampuan. Yang sekarang yang menonjol di kamu tuh itu. Sesuai ya. Jadi semua karunia ini sebetulnya dikaruniakan pada kita, cuman yang menonjol tuh apa gitu. Kayak sekarang Yuni ya. Yuni itu ada karunia iman juga, ada O, belas kasihan. Nah, puji Tuhan ya pada punya O ini ya. O-nya semuanya punya. Oh, kecuali Yosua ya. Yosua tadi sudah masak nih. Doa. Ya, jadi Yuni ada O itu belas kasihan, kemudian ada K hospitality juga, kemudian L doa syafaat. Oke ya, jadi ada pendoa syafaat di sini ada Desi sama Yuni. Wah, keren juga ya. Ya, pendoa syafaatnya ada Desi sama Yuni. Kemudian O-nya tadi kalau O tuh belas kasihan itu ada pada Salvika, ada pada Desi, Yuni dan juga pada Daniel. Oh ya. Nah, kemudian Daniel ya, H juga iman. Kemudian D komunikasi efektif, ini luar biasa ya. Ini bisa nanti ke konseling ya karena pandai berkomunikasi. Kemudian tadi O ya, O sudah belas kasihan, kemudian P bernubuat. Nah, ini keren. Kalian di sini sudah ada pengembalaan, ada nubuat. Nah, nanti kita lihat ternyata nanti walaupun di sini nggak keluar R-nya, kok kalian punya nanti di abilities pada senang ngajar ya. Tadi saya dengerin pada senang mengajar ya. Nanti Roh Kudus akan memampukan. Jadi kalian catat yang sekarang kalian tes itu yang paling tinggi nilainya, itulah karunia kamu saat ini. Nanti akan ditambah-tambahkan oleh Roh Kudus pada waktu diperlukan, udah pasti ya. Tapi itu yang harus kamu geluti. Terus jangan iri sama karunianya orang lain, ya jangan iri karena memang Roh Kudus memberikan pada orang masing-masing karunianya masing-masing ya sendiri-sendiri. Tetapi karunia yang lain itu ada, dia punya. Jangan pikir Roh Kudus sekali lagi terbagi-bagi, enggak. Roh Kudus tidak terbagi-bagi. Jadi waktu dia masuk dalam hati kita, dia bawa semua karunianya. Cuman yang nonjol di kamu apa? Salvika ya. Kemudian yang nonjol di kamu apa? Yosua misalnya ya. Nah, sekarang kita lihat hanya ya. H itu adalah hatinya. Hatinya itu pada apa? Kita lihat ya. Salvika tadi pengembalaan itu ada pada anak-anak, orang tua kesepian itu belas kasihan pas ya, bayi, single parent, ibu remaja, muda-mudi. Oke ya. Jadi itu pas banget. Nah, puji Tuhan kalian punya, dengan kalian dites begini kalian tahu ya kemana kalian mau bekerja nanti ya. Maksudnya ini bukan dites terus kemudian dinilai, enggak gitu loh ya. Tapi untuk mentes diri sendiri supaya tahu sebenarnya kemampuannya apa, spiritual gift-nya juga apa gitu ya. Salvika ya. Desi, tadi Desi juga ada dulu. Desi itu keramah tamahan ya, hospitality, belas kasihan, iman udah jelas, kemudian doa syafaat, dan ini pada anak-anak, lansia, bayi, single parent, orang single, wanita, muda-mudi, orang miskin. Oke ya, karena dia punya hospitality, mungkin nanti kapan-kapan kamu bisa bikin
anti asuhan misalnya ya. Nah, saya sebetulnya pengennya ini loh, menampung wanita-wanita yang hamil tapi nggak punya suami. Pian itu ya. Mungkin di kamu di situ dari situ banyak nggak? Banyak. Banyak ya. Nanti daripada yang hamil-hamil itu anaknya digugurkan, itu kan dosa ya. Kasihan. Jadi bisa ditampung, ibunya sampai melahirkan gitu. Kalau anaknya nggak mau, kita carikan orang yang mau mengambil. Misalnya banyak orang di dunia ini juga tidak dikaruniai anak, kepengen juga untuk mengambil, mengadopsi anak itu ya. Atau kalau belum diadopsi ya kita piara sendiri. Tadi soalnya punya belas kasihan ya. Jadi kalau belas kasihannya maju itu pasti seperti itu. Nah terus itu ya Desia, kemudian Yosua. Yosua itu ada karunia iman jelasnya ya, kemudian keramah tamahan, kemudian ada kearifan, dan kemudian ada menolong. Nah ini dia ability-nya itu hatinya tertuju pada orang tua dan pemuda-mudi. Oke ya, seperti itu ya. Kemudian Yuni juga anak-anak, bayi, orang tua, wanita dan pemuda-mudi. Rata-rata di pemuda-mudi dan bayi ya heartnya ya Yuni ini ya. Yuni juga punya karunia iman, belas kasihan, keramah tamahan, dan juga pendoa syafaat. Nah ini berlaku sekali ya buat kalian punya kemampuan seperti itu. Kemudian untuk Daniel juga punya karunia iman, belas kasihan juga punya, komunikasi. Nah ini bagus sekali ya, nanti buka konseling ya. Kemudian nubuat, nah ini persis lah, nubuat juga ya. Dan ini untuk orang tua anak dan pemuda-pemudi, nah itu pas. Itu ability-nya ya, kamu ya, kemampuan, heart-nya ya. Sekarang ability-nya ya. Tadi heart-nya, sekarang ability. Nah, ternyata ini pada punya ability banyak banget nih. Kalian tinggal menerapkan dengan dengan tadi karunianya ya, karena ini banyak banget bisa beradaptasi kayak saat kita ya. Komunikasi rata-rata punya ya, komunikasi banyak komunikasi. Nah, ada yang hitung-menghitung, ini keren nih ya, penggembala tapi bisa hitung-menghitung. Nah, ini keren ya. Saya juga gitu kok, penggembalaan tapi hitung-menghitung terus ya. Kalau khotbah bisa keluar hitungannya juga. Jadi bisa misalnya kita menghitung berapa harta yang diserahkan kepada Esau oleh Yakub. Ini harganya berapa? Fantastis ya. Hitung-menghitung termasuk gitu. Nanti kalau khotbah jadi bukan cuma biasa-biasa aja, tapi bisa hitung-menghitung seperti itu. Kemudian tabernakel itu waktu Musa mendirikan tuh kira-kira harganya berapa kalau sekarang bikin. Nah nanti seperti itu ya. Itu akan membuat orang antusias. Kemudian ada konsultasi, konseling. Rata-rata konsultasi ada ya. Kemudian yang ahli dekorasi ini Salvika sama Desi ya saya lihat ya. Salvika sama Desi memberi pengarahan, memotivasi, memberi semangat. Nah, yang keren nih yang masak ya, Yosua sama Yuni. Yosua sama Yuni senang masak. Nah, keramah tamahan, ini keren banget nih ya. Yang lainnya nyicip ya. Iyalah puji Tuhan. saya juga masak tuh nggak senang, saya cuman masak tuh terpaksa ya. Saya senangnya nyicip aja ya. Nah, tapi apa boleh buat ya, harus masak. Nah, tapi kalau kalian berdua itu senang masak, itu keren banget. Kalian tadi bisa kerjasama sama Desi ya, buka panti asuhan, bagian masak memasak. Ini keren sekali nih ya. Punya hati tadi, punya hati, punya karunia, dan ini keren ya, masak ya. Memberi pengarahan, memimpin, ini rata-rata punya ya, memimpin, melayani, memberi semangat, rata-rata punya. Punya ability. Ability itu kemampuan untuk memberi semangat dan seterusnya. Untuk ngajar, nih banyak mengajar juga, Salvika mengajar, Desi mengajar. Nah, kemudian Yuni juga mengajar. Ini banyak guru ini, ya. Daniel melayani. Daniel nggak punya ability untuk mengajar. Oke. Jadi kalau mengajar, kalau dia punya ability mengajar, itu muridnya yang diajar tuh ngerti. Kalau muridnya diajar nggak ngerti-ngerti, berarti
apa ability ngajarnya itu repot ya. Nanti dengan kemampuan mengajarnya itu akan dilengkapi oleh Roh Kudus supaya bisa menyampaikan isi hati Roh Kudus, mengajar orang lain supaya mereka ngerti tentang Tuhan Yesus. Oke? Ya ini ya. Kemudian kita lihat berikutnya, itu yang bingung yang belakang apa gimana? Coba ya, yang ini ya. Ability tadi udah ya. Sekarang tentang personality. Ini udah dihitung belum, udah dihitung belum Udah. personality-nya? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Oke, sudah. Sekarang kita catat lagi personality-nya. Kepribadian ya, P ya. Oke, Salvika. Kalau punya saya yang membuat saya semangat atau yang saya lebih nyaman melakukan sesuatu untuk orang lain, yang punya saya di angka yang nomor 2. Oh, jadi untuk orang lain sendiri ya, lebih nyaman nomor 2 ya. Oke, terus Yang selanjutnya nomor 1. nomor 1. Push ya. Terus nomor 3. Nomor 3 juga 1 juga, Bu. Nomor 1. Menyelesaikan tugas. Terus Nomor 4. udah ya. Terus Yang keempat nomor 2. ya. Yang kelima nomor 1. Yang keenam nomor 1. Oke. Jadi jumlahnya berapa? Jumlahnya 17. Pas 17. Jadi harus diberi tugas ya. Harus diberi tugas. Oke. Oke, angkanya aja deh kalau enggak siapa? Desi. Desi berapa angkanya? Punya saya 6, 12, 15, 17. 17 juga. Ini Joshua Punya saya jumlahnya 12. 12. Terus Yuni Punya saya 17, Bu. Daniel 16, Bu. Oke, rata-rata 17 16 berarti tes itu dikasih tugas baru bertindak ya. Nah, oke. Kemudian ini harus dikasih tugas kalian. Nanti karena masih belajar, kalian harus diberi tugas, nggak punya ide sendiri nih ya. Nggak punya ide dari orang lain, ya nggak apa-apa, oke saja diberi tugas. Nanti diberi tugas, nanti kalian diberi tugas juga untuk menginjil misalnya, untuk datang ke orang dan seterusnya itu nanti kamu tahu ya. Tapi orangnya betul-betul tepat waktu. Saya senang sekali kalian pada tepat waktu. Ya, saya juga orangnya tepat waktu. Saya paling jengkel tuh kalau berlambat-lambat, telat-telat gitu. Saya nggak senang. Di gereja juga kalau ada orang telat-telat saya, kesel. Sekarang lihat terorganisir apa enggak? Coba kita lihat yang terorganisir apa enggak. Yang bawahnya ya, angkanya berapa? Kalau punya saya yang nomor 1, angkanya Langsung angkanya yang aja. paling- Angkanya berapa? 9, Bu. 9, oke. Terus Desi berapa? 16, Bu. 16. Terus Joshua 14, Bu. 14. Terus Yuni 17, Bu. 17. Daniel 18, Bu. 18. Oke ya. Yang terorganisir betul Salvika ya orangnya ya. Daniel, Bu. Punya Vika Salvika berapa tadi? 9. Hah? 9. 9 kan? Oh ya. Oh iya, tidak sorry. Yang terorganisir cuma Daniel. Yang
Yang paling seamburadul, Sarvika. Kamu sangat tidak terorganisir ya, sesukanya sendiri nih. Wow. Nanti, oke, tapi nggak apa-apa. Berarti kamu banyak ide. Termasuknya di sini, kamu nanti kalau misalnya jadi gembala, kamu pasti punya rencana tapi sambil ya. Sebetulnya saya juga kalau rencananya sambil juga. Ya. Kemudian lebih suka spontan ya, apa-apa spontan. Karena misalnya mau apa spontan. Cuman kalau saya ya tergantung bervariasi. Mungkin antara ya, ada yang 17 itu antara terorganisir dan tidak terorganisir. Jadi kalian kebanyakan lebih suka kegiatan rutin kali ya. Ada rencana, ada yang rutin dan seterusnya. Oke. Ada yang spontan, Salvika spontan bagus juga lah. Gembala itu punya spontan bagus juga. Cuman ya nanti harus ada yang bantu untuk mengorganisasi ya. Oke, jadi ini kalian nanti siapa kalian itu? Kalian catat di sini. Saya adalah ini anu nanti tinggal dibaca. Gak usah lihat-lihat buka-buka depan. Oh ya, mengingatkan kalian. Oh ya, saya tuh kayak gitu. Nah ya, oke. Yang tadi nggak terang apa yang nggak terang? Udah terang toh? Udah terang Udah, belum? Bu. Udah, Bu. Udah. Oke ya. Jadi nanti ini ya kamu jangan lempar-lempar. Nanti kapan-kapan kamu kalau misalnya kamu udah itu kamu lihat lagi, oh iya saya ternyata karunia saya itu begini, kemampuan saya begini, kepribadian saya kayak gini, ya kan? Seperti itulah ya. Terus hati saya tertuju ke mana? Ya. Jadi nanti tahu sebetulnya saya punya hati menuju ke sini. Terus saya punya kemampuan kayak gini, saya harus melakukan ini. Puji Tuhan, di tempat kalian ada yang calon nanti nabi, ada juga karena ada yang bernubuat, ada calon guru, ada calon gembala, rasulnya belum ya. Menginjil, Injil udah ada ya, ada tanda-tanda. Nanti kita setelah karunia nanti kita bicarakan tentang 5 jawatan juga supaya kalian tahu ya. Oke, sekarang teorinya ya. Sekarang teorinya ini kita akan mulai dengan karunia Roh Kudus. Mana Erik tolong ditayangkan karunia Roh Kudus supaya kita tahu karunia Roh Kudus itu apa sebenarnya ya. Oke. Nah, coba kita baca dulu karunia Roh Kudus yang ada di 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Ayo, ada yang baca? 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Oke ya. Nanti kita lihat karunia Roh Kudus yang di 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 itu ada 9. Ya, nanti kita akan lihat. Ini yang di situ yang ada 9 ini dulu ya. Nanti kita akan tahu kayak tadi kayak spiritual gift-nya tuh ada banyak ya. ABC-nya sampai mana tadi? Ada R segala. Nanti itu penjabarannya juga. Tapi yang sekarang ini yang ada di 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 itu ada 9 karunia. Nah, sekarang kita bilang kata berikutnya Erik. Kata karunia itu berasal dari bahasa Greka, Ibrani ya. Phanerosis yang berarti pernyataan, ekspresi atau manifestasi.
Nah, kalau kita sekarang kenalnya manifestasi itu kalau orang lagi kerasukan setan tuh manifestasi. Setannya ngomong, misalnya tadi suaranya lembut jadi besar. Terus anaknya lembut jadi marah-marah, misalnya itu manifestasinya setan ke dalamnya ya. Kalau di dalamnya ada setan, keluar tuh namanya manifestasi. Nah, sekarang kalau di dalamnya ada Roh Kudus, setan kan juga roh ya, roh jahat. Kalau ini ada Roh Kudus, maka ada manifestasi yang keluar juga melalui kita. Nah, itu namanya karunia, ekspresi, pernyataan atau manifestasi. Karunia itu seperti itu ya. Gitu ya. Jadi itu kata karunia. Kemudian karena karunia Roh Kudus adalah pernyataan supranatural Roh Kudus melalui orang percaya. Orang percaya, ingat baik-baik, nggak mungkin orang nggak percaya itu dapat karunia Roh Kudus, nggak mungkin. Supaya dapat karunia Roh Kudus, yang pertama harus menerima Yesus dalam hati. Kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau percaya pada Tuhan Yesus baru bisa menerima karunia Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus. Jelas sampai sekarang, sampai ini jelas nggak? Jelas. Pas, Bu. Jelas ya. Sekarang ada kita punya karunia misalnya menyembuhkan. Tapi kok ada orang yang bukan Kristen, bukan percaya pada Yesus bisa menyembuhkan dengan cara yang sama. Misalnya dengan mendoakan, nggak tahu pakai jampe-jampe apa, ya kan? Atau misalnya membuat orang rebah. Waktu zamannya orang pendeta itu pengen membuat orang pada rebah dalam bahasa Roh Kudus, mereka itu yang nggak percaya Yesus juga melakukan itu tadi bisa rebah. Ngeselin nggak? Kesel banget ya. Itu dari kuasa mana tuh kalau yang nggak percaya sama Yesus? Apakah Yesus memberi kuasa sama mereka? Apakah ada Roh Kudus? Enggak ya. Jadi roh siapa itu gitu? Setan, iblis. Roh setan, iblis. Nah, sekarang saya jelaskan dulu. Karunia itu diberi oleh Roh Kudus. Tapi setan juga bisa meniru karunia. Setan juga, ya. Dia bisa meniru karunia, mau menyembuhkan, mau mujizat, mau dia berkata-kata dengan bijaksana, mau hikmat, itu setan bisa juga berbahasa roh lah. Bahasa roh siapa yang tahu sih? Kalau kita lagi berbahasa roh itu kan kita sendiri juga nggak ngerti. Gak ada yang tahu. Tuhan aja yang tahu. Jadi setan juga bisa memasukkan bahasa roh sesuka dia lah ya. Nah, makanya nanti sebelum berlanjut saya ingatkan pada kalian, nanti di surga itu yang dihitung tuh bukan karunia. Kalian jangan bilang gini, saya pasti masuk surga, saya hebat, saya akan di sana dapat mahkota banyak, sebab saya punya karunia banyak. Ya karunia hikmat, dia berkata-kata berbahasa roh, membedakan roh, mujizat, sembuhan, karunia mengajar, karunia macam-macam, saya tuh banyak. Saya pasti masuk surga, mahkota saya banyak. Enggak, di surga itu yang dihitung bukan karunia. Karunia itu kan pemberian dari Roh Kudus. Bukan kita yang mengerjakan, itu pemberian, dikasih sama Roh Kudus. Jadi di surga nanti apa yang dihitung? Itu yang dihitung adalah buah roh. Buah roh apa aja? Coba kalian ingat. Buah roh apa aja? Kasih. Terus? Sukacita, damai Sukacita. sejahtera, Apalagi? Kemurahan, kebaikan, Ya, terus? kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Kayak murahan ya. Murahnya ketinggalan. Nah, ada 9 buah roh. Ya. Ingat bahwa buah roh itu bukan buah-buah roh. Buah roh itu satu buah, tapi 9 rasa. Ngerti nggak? Ya, misalnya kita makan mangga itu ada asam, ada manis, ya kan? Ada apa lagi tuh rasanya? Kalau mangga tuh asam sama manis aja ya kali ya. Kalau dulu ada permen namanya nano-nano, itu ada asam, ada manis, ada pahitnya dikit, gitu ya. Itu kalau buah roh itu satu buah 9 rasa.
Jadi kalau mau berbuah roh, ya 99-nya harus keluar. Kita tidak bisa milih. Saya buah rohnya cuma kasih aja, yang 8 saya nggak mau. Biarin saya pemarah juga. Oh, nggak bisa. Buah roh itu harus muncul. Dan buah roh itu munculnya gimana? Latihan. Selama hidup kita itu latihan untuk memunculkan buah roh. Nah, ya. Kalau karunia itu pemberian. Misalnya kita lagi nggak enak hati, tapi ada orang yang perlu ditolong, itu Roh Kudus bisa menggunakan kita dan karunia kita itu menolong orang itu. Tapi kalau kita jadi orang pemarah dan seterusnya tidak mau dibentuk oleh Roh Kudus, ya kita tidak berbuah, buah rohnya nggak nonjol. Bisa nggak misalnya pendeta itu jadi pemarah? Bisa nggak orang-orang pendeta itu sesukanya sendiri? Bisa aja. Karena mereka tidak latihan buah roh. Mereka punya karunia, Bu. Iya, punya karunia macam-macam, tapi tetap bergelimang dalam dosa. Bisa. Bisa enggak, Bu, mendoa syafaat itu berbuat sesukanya sendiri? Nah, bisa. Karena dia tidak berbuah. Kalau berbuah roh itu ya nggak mungkin kayak gitu. Kalau buah roh itu dia latihan. Dia latihan. Nah, kalau karunia itu pemberian, jangan dibesar-besarkan pemberian tuh. Namanya juga dikasih. Kalau diambil lagi jangan marah. Tapi kalau buah roh itu kita latihan untuk menghasilkan buah roh. Itu nanti dihitung di surga. Oke, jelas ya? Jelas ya? Jelas. Oke. Nanti jangan heran-heran ya kalau lihat ada pendoa syafaat, ngajarnya juga kayaknya hebat, tapi ternyata dia tidak berbuah. Ya, biasa. Pendeta gitu ya, kayak ngajarnya hebat banget. Jemaatnya banyak ribuan, ternyata buahnya itu nggak kelihatan. Nah, itu bisa juga. Jadi kita kalau lihat seseorang, kita melihat pengajar atau kita melihat pendeta yang sudah senior segala macam, kita lihat buahnya. Kalau buahnya nggak cocok, nggak seperti yang tadi 9 tadi yang Roh Kudus, nah itu nggak tahu deh dia dapat dari mana ya. Tapi dia kurang latihan juga gitu. Payah itu kalau yang kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi untuk lihat orang itu juga kita nggak bisa seketika ya. Karena buah roh itu perlu pengamatan yang lama. Kita tidak bisa menilai seseorang berdasarkan pengalaman saat itu, nggak bisa. Ya, karena kita manusia, kadang-kadang moodnya benar, kadang moodnya jelek juga. Jadi kita akan melihat dalam jangka waktu tertentu, oh dia tuh orangnya misalnya baik hati, ya. Kalau cuma sekali ngasih kamu duit 10 juta, nah itu belum tentu baik hati. Siapa tahu dia lagi cuci gudang ya, atau cuci apa, dan misalnya pemerintah ya belum tentu itu. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat baik hati itu bernama lah, bertahun-tahun mungkin ya, perlu waktu untuk melihat apakah dia baik hati. Kesetiaan, apakah dia setia, dia perlu waktu bertahun-tahun. Pengendalian diri, nah, misalnya kita ketemu seorang pendeta pas dia lagi jengkel, artinya lagi marah sama anaknya, misalnya kita kena santapan dia juga, kena marah sama dia, terus kita menjudge dia, menghakimi. Kamu pendeta besar kayak gitu, nggak bisa mengendalikan diri dan seterusnya. Kita senangnya kayak gitu ya. Kita juga dihakimi orang lain, hati-hati ya. Nah, sekali lagi ya. Jadi karunia Roh Kudus itu pemberian dari Roh Kudus supaya kita bisa menolong orang lain. Itu pernyataan supranatural Roh Kudus melalui orang percaya. Itu ya, pemberian Roh Kudus ya. Oke ya, terus nyari. Ya, prinsip bekerjanya, lihat ya. Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang dapat memaksakan kapan karunia ini harus digunakan. Roh Kuduslah yang berwenang mengaktifkan karunia ini. Karena dia yang punya. Ya kita nggak bisa memaksakan. Misalnya kapan nggak tahu. Misalnya kita lagi mau dan tidak bisa memaksakan harus memiliki. Ya. Gitu ya. Tidak bisa. Orang yang dilayanilah yang akan menerima manifestasi karunia ini. Kita nggak bisa menunjuk memaksa Roh Kudus untuk bermanifestasi, mau kapan kayak mau saya harus punya ini. Mengejar boleh tapi tidak bisa memaksakan saya harus bisa
saya harus bisa bernubuat, saya harus bisa apa. Enggak, kita kejar aja, nanti Roh Kudus akan memberi ya, akan memberi kepada kita. Kalau sekarang kalian karunianya kayak gitu, bukan berarti nanti tidak berkembang. Nanti kapan-kapan bisa berkembang gitu ya. Tapi yang sekarang bersukacitalah dengan karunia yang kalian miliki dan terus berusaha untuk dengan karunia yang Roh Kudus beri ini, berusaha untuk tetap setia melakukannya untuk menolong orang lain gitu ya. Oke ya. Jadi nanti orang yang dilayani akan menerima manifestasi karunia ini, misalnya karunia sembuhan. Nah, nanti dia yang ngerasain, waduh saya sembuh ya. Misalnya seperti itu ya. Nanti bisa aja ya punya karunia kesembuhan tapi sendirinya sakit nggak sembuh. Nah itu si Linda, anak angkat saya itu, dia punya karunia kesembuhan. Dia kalau mendoakan orang pada sembuh ya, jari-jari pada sakit, buku-buku semua sembuh semua. Giliran dia sakit kanker sendiri nggak sembuh sampai meninggalnya. Ya bisa seperti itu ya, karena memang karunia ini sebetulnya untuk orang lain. Satu yang buat diri sendiri itu berbahasa roh, itu dia ya. Itu buat diri sendiri setengah. 50%-nya bisa untuk jemaat, tapi harus ada yang menerjemahkan. Jadi kalau untuk diri sendiri itu bermanfaat sekali, berbahasa roh itu buat sendiri. Ya kan yang ngerti cuma Tuhan aja, udah kita ngomongnya bahasa roh aja ya. Nah seperti itu. Oke terusnya Rick. Nah, sekarang tujuan karunia Roh Kudus. Yang pertama adalah untuk membangun tubuh Kristus. Membangun tubuh Kristus supaya tubuh Kristus yang lainnya itu percaya dan lebih dibangun ya. Misalnya bernubuat tuh itu buat tubuh Kristus luar biasa. Tubuh Kristus akan membangun sekali bernubuat itu ya. Kemudian untuk melengkapi senjata Allah bagi orang percaya. So, dibaca ayo 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus pasal 10 ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya. Jadi apa tuh senjata untuk melengkapi senjata Allah bagi orang percaya? Nah, itu termasuk karunia untuk meruntuhkan benteng-benteng. Misalnya nanti karunia hikmat. Tadi berbicara ya, tadi Daniel ya punya ada komunikasi juga ya. Nanti akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk berbicara pada orang-orang sampai mereka mengerti tujuan Kristus turun ke dunia ini apa. Dan benteng-benteng kekakuan, benteng-benteng yang menolak Yesus itu akan diruntuhkan dengan karunia hikmat dan berkata-kata dengan pengetahuan yang kita miliki. Itu misalnya ya. Jadi kita dilepas ke ladang penginjilan itu tidak begitu saja, tetapi dilengkapi oleh Roh Kudus dengan senjata ampuh. Keren ya. Kemudian yang terusnya memperkuat pekabaran Injil. Tadi saya bilang ya. Markus coba Markus 16. Markus 16 ini dari Tuhan Yesus sendiri. Markus 16 ayat 16 sampai 20. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-16 sampai 20. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Keren ya. Jadi kalian ini disuruh mengabarkan Injil itu bukan tanpa
senjata, bukan dilepas gitu aja, nggak dikasih apa-apa. Ini senjatanya ada loh. Tuhan Yesus bilang sendiri, kamu waktu mengabarkan Injil, membaptis orang-orang, mengajar mereka untuk percaya pada Kristus, kamu akan mengusir setan demi namaku. Kamu akan bicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Kalau bahasa roh bukan cuman yang kita dengar itu yang tanpa arti. Bahasa roh itu bisa bahasa lain. Misalnya kamu ada di komunitas orang Cina, tiba-tiba kamu bisa bahasa Mandarin. Padahal kamu les sepotong pun nggak ngerti bahasa Mandarin. Tapi misalnya pada waktu harus berkhotbah, harus menginjili orang Cina yang sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia, kalian bisa bahasa Mandarin. Nah, itu keren ya. Itu misalnya seperti itu ya. Itu sampai sekarang masih berlaku loh. Jangan dibilang, masa sih tante kayak gitu? Masa sih bu? Iya, masih berlaku ya. Itu bahasa, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru buat mereka. Terus nanti mereka, nanti misalnya ya setelah itu, orang-orang pada ngomong, kamu bisa belajar bahasa Mandarin dari mana? Nggak tahu saya juga. Orang tadi saya ngomongnya bahasa Indonesia, tapi keluarnya bahasa Mandarin. Nah itu keren ya. Itu Roh Kudus ya. Nah, terus mereka akan memegang ular. Memegang ular itu bukan berarti kita jadi pawang ular, jangan salah ya. Kalian jangan latihan, saya memegang ular lah, ular berbisa, ular apa, kata Tuhan. Saya tidak kenapa-napa kalau memegang ular. Maksudnya memegang ular tuh bukan ular itu, iblis ya. Memegang ularnya iblis ini, bukan. Nanti sekali lagi ya, jangan macam-macam nih, jangan saya nggak apa-apa nanti kalau megang ular juga saya baik-baik saja, ya kan. Terus sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Ini juga jangan percobaan lagi nih. Jangan bilang gini, Jajal, saya pengen tahu kalau saya minum baygon mati enggak. Nah itu namanya mencobai Tuhan. Ya, iblis juga mencobai Yesus ya waktu itu. Yesus terjunlah dari atas ini karena kan ada firman Tuhan bilang malaikat-malaikatnya akan disuruh kepadamu untuk menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk batu. Kata Yesus, jangan kamu mencobai Allah Tuhanmu. Hati ya. Kemudian mereka meletakkan tangannya ke orang sakit dan orang itu akan jadi sembuh. Ini memperkuat perkabaran Injil. Mereka akan melihat manifestasi Roh Kudus, mereka akan melihat kuasa Yesus melalui kalian mengusir setan, meletakkan tangan ke orang sakit, mereka sembuh, dan itu membuat mereka percaya pada Yesus, bukan percaya pada kamu ya. Kamu juga jangan bilang ini, iya saya hebat. Enggak ada hebat-hebatnya. Kita ini memakai karunia Roh Kudus. Roh Kudus yang bikin mereka sembuh. Roh Kudus yang mengusir setan itu dari mereka. Bukan kita ya. Kalau kita dalam nama kita itu nggak bisa. Kalau dalam nama Yesus semuanya beres. Karena Roh Kudus melakukan, dan lupa itu ya. Jadi itu memperkuat pekabaran Injil. Oke, sampai di sini dulu. Nanti minggu depan kita akan sambung lagi. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan japri sama saya. Oke? Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan siapa yang mau berdoa? Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas